orang tua memiliki jadwal khusus membelikan anak-anak atau apa, anak-anak tidak mengetahui itu. Yang penting apa yang dia mau di situ, kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia suka, ambil. Filsafat pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas pengertian-pengertiannya, dan saya akan kembali mengulangnya, yaitu filsafat itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya philo dan sophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Nah, di situ kemudian secara umum filsafat juga dipahami sebagai aktivitas berpikir manusia, akal manusia secara mendalam dan juga berpikir kritis ya, sehingga berupaya mengenali sesuatu lebih mendalam secara hakikat, kemudian lebih objektif. Berfilsafat ya itu merupakan aktivitas. Jadi sejauh mana pikiran manusia atau akal manusia berupaya untuk melihat realitas sesuai dengan tahapannya ya. Jadi tidak serta-merta kita menilai sesuatu secara instan, melainkan dalam berfilsafat ini kita melihat pada prosesnya, bagaimana itu tahapan-tahapan pengetahuan. Di situ yang kita tahu ada tahapan secara indrawi, tahapan pengetahuan secara imajinasi, dan juga tahapan pengetahuan secara akal ya. Mendidik ini juga sebuah upaya ya manusia dalam mengenali dirinya, upaya mengetahui seperti apa potensi manusia, dan kemudian berupaya untuk terus mendisiplinkan jiwanya supaya tetap bisa mengaktualkan tujuan daripada manusia itu sendiri dengan lebih baik. Nah, aktivitas mendidik itu berkaitan juga untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Masalah yang sering terjadi dan mungkin kita menyadari sampai hari ini adalah isu-isu kita, wacana-wacana kita hari ini didominasi oleh wacana-wacana seolah-olah milik orang dewasa. Jadi isunya seputar politik, isunya ini seputar kebutuhan-kebutuhan orang dewasa, isunya konten-konten yang bersifat konsumerisme ya. Jadi di situ terlihat sekali bahwa perhatian terhadap anak kecil ini sangatlah kurang. Masalah anak-anak ini kadang dianggap sebagai hal yang lumrah saja. Nah, sekalipun mereka masuk dalam wacana itu biasanya seputar anak ini malah mendapatkan kekerasan, terus anak ini menjadi eksploitasi dari keinginan orang tuanya. Nah, sehingga apa yang terlihat, padahal kita tahu orang-orang dewasa ini itu tidak mungkin mereka tiba-tiba menjadi dewasa. Mereka juga pasti akan mengalami atau pada fase mereka anak. Nah, justru pada saat proses mendidik ini sangat penting peran seorang pendidik, bagaimana mengatur pola asuh, bagaimana memberikan mereka perhatian secara intelektual maupun spiritualitas pada masa anak-anak kecil. Misalkan begini, pada saat seorang perempuan itu mengandung ya, selama 9 bulan mereka mengalami kepayahan atau kelelahan ketika saat mengandung. Nah, tapi ada fase yang sangat lebih melelahkan dan juga membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra, yaitu ketika anak-anak itu lahir ke dunia. Nah, ini merupakan tantangan dan tugas terberat bagi seorang pendidik. Nah, arti daripada pendidik itu sendiri, untuk awal kita bisa memahami bahwa
orang-orang terdekat itu dalam tanda kutip orang tua merupakan pendidik yang paling terdekat. Adapun nanti akan ada hubungan ataupun saling kerjasama antara pendidik yang ada di rumah maupun di luar rumah, seperti lembaga misalkan, ataupun sekolah-sekolah yang menyediakan sarana ataupun fasilitas pendidik untuk anak-anak. Dengan berfilsafat itu, kita akan tahu bagaimana tingkat-tingkat pemahaman manusia pada saat dia masih kecil sampai dia dewasa. Nah, dalam pembagian tahapan pengetahuan tadi, kita sudah singgung bahwa ada pengetahuan yang bersifat indrawi. Nah, pengetahuan sifat indrawi ini sangat dekat dengan anak-anak, ya kan? Itulah mengapa seorang pendidik ya harus bisa memahami situasi seperti apa anak-anak itu. Nah, karena mendidik bukan hal yang mudah ya. Karena sekali lagi anak-anak itu kan sangat bersentuhan dengan sifat-sifat yang masih materi. Anak-anak itu sebelum dia mengetahui baik, buruk, benar, salah, apa yang dia lakukan itu murni pengetahuan indrawi. Ya misalkan mereka melihat perilaku orang tua. Mereka tidak tahu apa sebabnya. Misalkan orang tua menggunakan kata-kata yang kasar dan juga keras. Anak-anak tidak tahu, meskipun orang tua memiliki alasan sendiri ketika mereka menggunakan kata-kata keras. Nah, kemudian misalkan anak ingin pergi beli mainan misalkan. Nah, di situ anak nggak mikir itu apakah itu orang tua itu punya uang ataupun tidak, atau anak-anak orang tua memiliki jadwal khusus membelikan anak-anak atau apa. Anak-anak tidak mengetahui itu. Yang penting apa yang dia mau di situ, kemudian apa yang dia lihat, apa yang dia suka, ambil. Nah, anak-anak ini tentu dunianya sangat berbeda ya dengan dunia seorang dewasa, dimana kalau orang dewasa itu kan sudah mengenal tentang konsep-konsep, misalkan hubungan-hubungan seperti bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka bergaul dengan orang-orang ya. Dan di situ kalau anak-anak ini mereka cenderung menggunakan perasaannya dan cenderung masih ingin mengetahui dunia yang ada di sekitarnya dan juga bereksplorasi di sini. Di sini terlihat sekali ketika anak-anak kecil itu tangisannya ya, tangisan ingin meminta perhatian dari orang tuanya. Itulah mengapa dalam mendidik anak-anak kita juga harus menggunakan perasaan kita, emosi kita ya, diatur sebaik mungkin supaya kita tetap tahan dengan rengekan-rengekan anak kecil, dan juga kita tetap berlaku bijaksana terhadap anak-anak. Orang tua ini berkeinginan si anak ingin menjadi astronot ya, atau menjadi dokter, tapi pada saat mereka masih kecil tidak terpenuhi itu syarat-syaratnya. Misalkan dia tidak sekolah ke kedokteran, ataupun misalkan ingin sekolah ke kedokteran tapi biayanya tidak cukup. Dan ini merupakan syarat-syarat ilmiah yang kemungkinan untuk menjadi dokter itu sangat kecil. Itulah artinya kita perlu juga pahaman-pahaman yang bersifat rasional ya, juga ilmiah. Ketika dia memahami bahwasannya seorang anak juga dianggap ya sebagai subjek, di situ tentunya kita juga harus memahami anak-anak juga memiliki fase tersendiri dan bagaimana mengenalkan pengetahuan-pengetahuan itu terhadap seorang anak. Nah, anak-anak di sini kita tahu mereka masih menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat indrawi dan juga alami. Ya karena apa? Karena akal mereka itu belum sepenuhnya mengenal konsep-konsep seperti konsep tentang orang tua. Apa itu orang tua kan? Atau misalkan konsep teman. Apa itu teman? Nah, itu anak-anak belum sepenuhnya mengetahui konsep-konsep ini secara sempurna. Dan di situ anak-anak cenderung menggunakan perasaan-perasaan alamiahnya. Nah, proses inilah yang mungkin pada saat usia 1-7 tahun untuk mengenalkan anak-anak dengan
banyak sekali ya eksplorasi anak-anak, mereka bermain ya, ingin diperhatikan, dia hanya cenderung menggunakan suka ataupun tidak suka. Nah, disitulah seorang pendidik di sini harus kuat ya secara mental menghadapi anak-anak dengan penuh kesabaran. Dan akhirnya dengan seorang mendidik anak di sini ketika kita berfilsafat tidak cukup dengan menghentak mereka dan kemudian mereka diam dan kemudian seolah persoalan itu selesai, tetapi di sini membimbing anak-anak untuk terus memahami pengetahuan, memahami konsep-konsep ya dengan cinta kasih, kebijaksanaan serta rasional dan ilmiah. Di sini mungkin perlu dicatat bahwa mendidik dan juga berfilsafat adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Di mana di situ sebagai upaya ataupun metode dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Di mana di situ anak-anak ketika kita lengah sedikit saja, perasaan kita tidak stabil, itu akan mengakibatkan emosi yang berlebihan terhadap anak-anak. Begitu juga ketika seiring berjalannya waktu, dorongan rasa ingin tahu dari anak-anak ini mulai tumbuh kan, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, disitulah peran seorang pendidik harus upgrade ya wacananya, upgrade ilmunya sehingga bisa mendampingi, sehingga bisa mengimbangi pemahaman dari anak-anak. Jadi saya ada sedikit cerita ya di situ. Waktu itu ada seorang ibu yang dia merasa kecewa dengan anaknya karena bagi dia ibu ini sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi pada saat masih kecil itu seorang ibu ini selalu mendisiplinkan anak itu dengan ibadah-ibadah dan ritual. Di sini anak itu disuruh sholat, anak itu bahkan ditungguin kalau tidak sholat anak itu ditunggu, kemudian ketika tidak sholat itu anak itu kadang-kadang dipukul. Akhirnya anak itu akan mengikuti apa kata ibu ya. Di situ ceritanya anak itu mengikuti maunya ibu, dia tetap sholat seperti orang dewasa pada umumnya. Jadi pada saat dewasa anak ini membuat kaget ibunya ya, karena dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan ibunya. Jadi di situ ada perbedaan prinsip antara ibu dan anak dan juga perbedaan secara keyakinan. Nah, disinilah yang akhirnya membuat sang ibu itu kecewa. Nah, mungkin di sini kita bisa mengetahui bahwasanya memang dunia anak-anak ini adalah memang dunia sedang ingin bermain, sedang ingin mengenal sesuatu ya, bukan kita memaksa untuk mereka melakukan ritual sehingga anak-anak itu tiba-tiba mereka misalkan beragama, tiba-tiba berkeyakinan atau dia melakukan hal-hal tertentu. Lagi-lagi kita akan flashback bagaimana perilaku sosial Nabi Muhammad SAW ketika beliau pada saat melakukan ibadah salat dan pada saat posisi sujud. Kemudian Al-Hasan dan Al-Husain mereka pada saat masih kecil naik di punggungnya Nabi, dan kemudian di situ justru Nabi tidak memarahi mereka, justru malah lebih lama lagi berlama-lama dalam sujud, yang akhirnya membiarkan Al-Hasan dan Al-Husain tetap bermain di punggung Nabi. Disitulah mengapa pentingnya mendidik anak perlu berfilsafat ya, artinya meletakkan anak itu sebagai subjek, bukan sebatas objek yang kita bisa lakukan semena-mena, dan mereka adalah bagian dari pembentuk peradaban manusia dengan menjaga anak-anak di sekeliling kita, menggunakan bahasa cinta, pemikiran yang rasional serta ilmiah. Ketika mereka kelak menjadi dewasa mampu meletakkan kebijaksanaannya di tengah masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.